terukur, itu namanya Simanjuntak. Jadi sistem kemajuan yang terukur. Lalu ada juga yang Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya. Nah, Alhamdulillah nggak ada di sini. Ada juga yang manik, ya manik makan dan nikmati. Ya. Nah, jadi, Bang Benny tadi sudah menjelaskan, tapi saya tidak hanya menyampaikan sedikit saja, Bang Benny. Jadi saya hanya dari pertemuan kita ini outputnya, saya ingin ada kolaborasi antara saya dengan Bang Enos lebih baik lagi. Saya dengan Kak Yedi tanah di mana-mana, ada di Sibolga, ada di Jakarta, ada di Simalungun, ada di Sianturi, tahu Sianturi ya? Siantar terus belok kiri namanya Sianturi. Siantar terus belok kiri itu namanya Sianturi. Itulah tempatnya tanahnya Kak Yeni itu yang kurang lebih 16 hektar itu. Di sana ada itu tanah-tanah yang tak bertuan yang tempatnya tuyul dibeli murah. Sekarang jadi emas. Itulah sentuhan tangan Midas dari seorang Yeni yang saya kagumi. Nah, jadi teman-teman sekalian, baik. Bolehkah bacakan pengantarnya ini? Saya ingin Okta, boleh bantu saya Okta sambil saya dengar suara Anda, Okta? Ya, manakah Okta? Angkatan Okta. berapa Okta ya? Okta angkatan 91 ya. 91 atau 92 ya? 91. Oke, baik. Jadi kami udah selesai. Baru masuk ya. Udah kawin tuh ya. Seumuran aku. Baik, Okta, boleh bacakan? Ya. Okta bilang, Bang, ya. Syukur. Kalau enggak nanti ditembak Bang Benny lah, Bang Luhut lagi nih. Manalah awak berani. Silakan Okta. Oke, pengantar. Salah satu masalah yang dihadapi oleh alumni Kristen adalah betapa sulitnya membangun network dan collaboration yang kuat, konsisten dan berdampak bagi kekuatan sosial politik, bisnis, dan keuangan. Jika kita melihat saudara kita di NU, Muhammadiyah, HMI, maka kita jauh tertinggal. Kita tinggal di negara yang mayoritas Islam dan kita sangat minoritas. Maka kekuatan network dan collaboration adalah sangat penting. Kita akan mendiskusikan Kita akan mendiskusikan tentang definisi collaboration, pentingnya collaboration, mengapa sulit collaboration, bagaimana membangun collaboration. Baik, terima kasih Kak Okta. Ya, saya berharap masih akan sering ketemu Anda lagi. Ya, baik. Oke, tadi sudah Bang Benny sudah menjelaskan ini semuanya. Baik, yang pertama teman-teman sekalian. Collaboration, tadi sudah dijelaskan Bang Benny, artinya berbagi, menolong, saling membagi berkat, saling memampukan, saling menguatkan. Nah, kalau sudah dengan musuh tadi katanya bukan kolaborasi, ya, tapi koalisi. Nah, Muldoko dengan putranya SBY sekarang sedang mencoba untuk koalisi kembali. Ya, itulah memang salahnya, itulah memang apa yang ditabur itu juga yang dituai teman-teman sekalian. Nah, karena itu teman-teman kawan-kawan sekalian, kolaborasi yang saya maksudkan sini, kita melihat sama-sama belajar dari Daniel, teman-teman sekalian. Kita belajar dari Daniel. Nah, kita lihat sama-sama. Boleh bantu saya kembali, Monik boleh bantu saya Daniel 1 ayat 4 dan 6. Kita mulai dulu dasarnya di sini dulu. Silakan. Baca aja ya, Bang. Ya pasti dibaca, nggak mungkin dimakan. Daniel 1 ayat 6. Ya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Ya. Yehuda, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Ya. Siapakah mereka? Bandingkan dengan kita. Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu.
yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang apa nih? Ya, orang Kasdim. Kasdim itu ya, Kasdim itu aslinya orang Irak yang sekarang, Iraki, orang Irak sekarang ini. Jadi kalau Sri Paus kemarin ada di Irak selama 4 hari, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu dampaknya sangat luar biasa. Itu kolaborasi antara pemimpin agama Katolik dengan Islam. Ya, Ayatollah apa namanya itu umur 90 tahun itu punya pengaruh yang luar biasa. Ya, jadi mengenai kolaborasi pertama dengan Daniel, ini awalnya adalah apa yang disebut dengan kelompok kecil. Kelompok kecil, bagaimana kita bisa melihat teman-teman sekalian, pengaruhnya itu sangat luar biasa teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau kalian sekarang masih punya KTB, kelompok kecil, itu terus dipelihara. Kalau kita sekarang di kelompok sahabat ini ada, saya sarankan terus adakan. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bang Enos dan Bang Beni yang sangat aktif memfasilitasi kita. Ya bayangkan, dulu kita susah ketemu, sekarang sangat menjadi mudah. Dulu offline itu satu hal yang murah. Sekarang offline itu menjadi satu hal yang sangat mahal. Pesta pun sekarang susah banget. Pesta pun sekarang harus pakai Zoom. Ya, termasuk juga prosesi pemakaman pakai Zoom juga. Wah, luar biasa ngerinya sekarang ini. Maka hari ini ada nenek kami meninggal dunia, dan sepanjang COVID ini sudah 5 saudara kami yang meninggal. Tapi betul-betul dimakamkan dengan sangat menyedihkan karena situasi dan karena kondisi. Nah, teman-teman sekalian, saya senang ada 4 orang yang berkolaborasi. Mereka pintar, cerdas, tak bercacat, berpengetahuan. Ya, bekerja di istana raja. Wah, ini saya kayak siapa ini ya? Ini ada yang mirip-mirip Daniel menjadi perdana menteri 3 kali berturut-turut. Dalam raja yang berbeda. Yusuf, wakil Firaun, dalam waktu yang sangat panjang, dalam waktu yang sangat lama. Dan mari kita belajar dari Daniel ini, teman-teman sekalian. Ya, saya melihat bahwa satu pengaruh, ada pengaruh yang hebat sekali. Daniel ini, ada satu karakter yang sangat menarik. Ada satu habits yang patut kita contoh. Daniel 1 ayat 8. Saya cek dulu ya, apakah di sini ada sahabat saya namanya Yulina Purba. Bolehkah dibaca? Saya mau lihat kalau ada. Saya sudah 2 abad nggak melihatnya. Ada Yulina Purba, Nyonya Sembiring. Ada. Oh, ada. Oke, baik. Kak Yulina, bolehkah bantu saya baca mengenai hal-hal yang bisa kita baca, pelajari dari tokoh ini? Silakan. Yang Daniel ini ya Bang ya, komitmen Iya. Daniel dan kawan-kawan. Betul. Oke. 1 ayat 8. Iya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak akan menajiskan dirinya. Baik, terima kasih. Suaramu tetap seperti zaman dulu ya, Kak Yulina ya. Masih belum Thank berubah. you. Tetap bening, ya, melengking, tegas. Lanjut. Masih ada di sana ya. Baik, terima kasih. Salam nanti buat dengan sahabat saya Ijasa Sembiring. Ya, salam nanti untuk dia. Nah, saudara, ini satu hal yang menarik karena karakter itu dipegang. Dan kita bersyukur di zaman kuliah dulu kita sudah belajar untuk hidup suci, belajar berdoa, belajar bersekutu, belajar untuk mengasihi dan seterusnya. Lihat tanpa Allah menghargai Daniel. Allah menghargai Daniel dan keempat, orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai
penglihatan dan mimpi. Ini award atau reward yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Saya tidak akan menyinggung ini. Nanti kita lain waktu kita akan bicara. Nanti pendeta Ejasa Sembiring menyampaikan ini dari kacamata teologi. Penghargaan. Orang-orang yang pintar cerdas seperti ini dihargai dan dia menjadi 3 kali menjadi perdana menteri. Daniel menjadi menteri yang terkenal. Zamannya Nebukadnezar, Belsasar, dan zamannya Darius. Ini jarang sekali. Kalau sekarang kita lihat LBP, ada Luhut Binsar Pangaribuan, semoga dia nanti masih diperpanjang lagi. Itu juga termasuk menteri yang lama, ya, termasuk menteri yang dipakai. Dan semoga beliau nanti akan seperti Daniel juga, kawan-kawan sekalian. Saya teruskan saja, kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, oke. Kolaborasi yang tadi kan kolaborasi dalam kelompok kecil. Betapa hebatnya alumni itu, betapa hebatnya persekutuan alumni itu. Berkali-kali saya katakan dan saya beri pujian kepada Enos dan Benny. Saya senang kalian itu menjadi moderator, menjadi orang yang memfasilitasi. Mari terus kita pegang ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah power of collaboration in team prayer. Orang yang berdoa, teman-teman sekalian. Saya punya KTB luar biasa. Dan di acara suka dan duka saya, KTB saya itu selalu menjadi panitia. Dalam pernikahan putri saya, mereka menjadi orang yang membantu saya. Dalam duka mereka datang. Dan sebaliknya juga begitu. Saya ingat sekali juga dulu ya. Dan salah satu teman kami KTB adalah abang kandungnya Kak Yeni Siombing, Antoni Siombing. Itu teman sahabat kami juga. Nah, mereka menjadi orang yang berdoa. Kita lihat sama-sama. Daniel 2 ayat 47. Oke. Saya ingin mendengarkan suara kakak saya Gladys. Gladys, I'm very glad to your smile. Gladys. Gladys. Boleh bacakan Gladys? Daniel 2:47. Ya. Katalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Terima kasih kata Gladys. Baik, teman-teman sekalian, ternyata kolaborasi itu bisa juga dalam berdoa. Itu diwujudkan dalam doa. Ya, teman kami ada teman kami yang sudah berkali-kali dinyatakan dokter akan game over. Teman KTB kami, Ibu Lili Syanturi. Tapi kita berdoa terus, Tuhan tolong beri belas kasihan-Mu, Tuhan tolong berikan belas kasihan-Mu. Engkau telah memakai anakmu ini menjadi alat yang luar biasa di doa nasional. Kami meminta Tuhan jauhlah roh kematian, jauhlah. Kami berdoa seperti itu. Dan luar biasa, sahabat kami selalu Tuhan perpanjang lagi dan sehatkan kembali. Kemarin juga dia sudah berada pada situasi yang sangat kritis, kami berdoa. Itulah hebatnya kalau kita punya kolaborasi dalam berdoa. Nah, teman-teman sekalian, baik. Ini dia. Inilah yang akan saya bicarakan kepada Anda, teman-teman sekalian. Ya, ini yang saya bicarakan. Ya, power of collaboration, give opportunity and create the new leader. Ini menarik sekali, teman-teman sekalian. Buat saya menarik. Baik, boleh saya minta? Bang Benny kan pemimpin di Pemkot Bekasi. Tolong Bang Benny bacakan Bang Benny. Saya senang dengan suaramu. Okay. Power of collaboration, give opportunity and creative new leader. Power. Dan Daniel 2:4-9. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Meshach, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Terima kasih, Abang Benny. Saya lihat cara bicara Anda sekarang spellingnya udah spelling Australia. Terima kasih, my uncle. I'm very glad to your voice. Thank you very much. Tetap masih suka Samson, toh? Baik, terima kasih. Atas permintaan Daniel, ini kolaborasi. Ketika Daniel di puncak, ketika dia mendapatkan reward, ketika menjadi orang kepercayaan Nebukadnezar, Daniel tidak egois.
Dia tidak melupakan kawan-kawannya. Dia ingat kawan-kawannya, temannya berdoa. Dia ingat kawannya di pembuangan. Teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ingat. Dan hebatnya Daniel. Dia bilang kepada raja, Raja, aku punya 3 orang sahabat yang punya kompetensi di government. Mereka punya karakter unggul. Bukan hanya beda unggul, tapi karakter unggul. Mengalahkan unggul yang lain, unggul-unggul yang lain, teman-teman sekalian. Ayo, Baginda Raja, angkatlah mereka jadi bupati. Betul, ketiga orang ini jadi bupati. Ini kolaborasi yang menurut saya luar biasa. Sangat menarik teman-teman sekalian. Banyak orang begitu lulus, begitu berada di puncak kejayaan, dia lupa sama kawan. Lupa. Susah dicari, susah ditelepon, susah di WhatsApp. Sehingga kadang-kadang kita pikir, itu nong biharo roa bayon gitu ya. Emang udah kayak apa sih? Emangnya saya ke kontak kamu itu meminta duit? Saya hanya rindu padamu. Kalau bisa kau bantu, ya bantu. Ya kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi saya melihat ini masalah alumni ada di Telkomsel. Telkomsel, telat komunikasi selalu. Telkomsel, telat komunikasi selalu. Ada virus Garuda juga di alumni ini. Garuda, gagah di luar, rusak di dalam, gitu ya. Gitu ya. Ada juga virus merpati, ya. Merana sampai mati. Sudah merana pun nggak mau buka diri. Bayangkan. Sudah merana, mau ditolong nggak mau. Saya ingat sekali ada alumni yang saya bilang, ayolah, memang di kantor saya nggak besar gajinya. Tapi daripada kamu nggak kerja, ayo sama saya sama-sama. Besar, dan banyak duitnya, banyak kita bagi. Nggak ada duitnya, ya nggak ada. Nggak mau. Nggak tahu entah kenapa faktor apa, saya nggak tahu. Tapi inilah kira-kira teman-teman sekalian. Ketika Anda jadi pengusaha, pikirkan baik-baik. Ajak teman-teman. Ketika Benny sekarang di Pemda, ayo Ben, ajak, beri kesempatan kepada alumni. Nggak apa-apa. Ya, Bang Enos punya, saya alumni yang paling besar jaringannya seluruh alumni UKI menurut saya Enos. Kenapa? Dia pernah makan sama-sama, paling tidak ada 100 bupati se-Indonesia. Dan saya pernah bertemu dengan beberapa pejabat negara, wali kota, oleh karena Enos. Jadi saya kagum sama Enos, karena dia sudah masuk di linknya itu udah lain kelasnya. Sudah begini ya, awan-awan ya Bang ya, sudah dengan awan-awan ya. Iya, tapi orangnya tetap tidak pernah sombong. Enos itu, puji Tuhan. Saya punya sahabat yang baik hati, dan kalau kita makan nggak pernah mau dibayarin gitu. Itu juga nggak mau dibayarin dia. Dia bilang begini, uang abang nggak laku di sini, itu luar biasa. Nah, saudara, ini bagaimana dampaknya daripada Daniel ini, kawan-kawan sekalian. Oke, nah, saya ingin menyinggung sedikit kepada Anda isu yang sekarang ada di generasi Papua, generasi Ambon, generasi NTT yang sudah dimulai 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu, teman-teman sekalian. Nah, ini problemnya, problem dari alumni, problem dari Daniel. Coba lihat namanya, Daniel. Daniel artinya Allah adalah pemimpin, hakim yang adil. Tapi Nebukadnezar merubah nama Daniel menjadi Belteshazzar, artinya orang yang dilindungi dewa. Lihat, politik identitas. Bagaimana ingin merubah identitas orang-orang Israel ini menjadi karakter Yahudi, menjadi karakter Kasdim, karakternya Iraki yang sekarang ini. From Hananya itu artinya belas kasihan Tuhan. Itu Sadrah. Sadrah artinya orang yang dilindungi dewa. Perhatikan. Ada kata-kata dewa, ada kata-kata dilindungi dewa. Itulah perubahan nama yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ya. From Misael. Misael artinya who God is. Siapakah Allah? To Mesah. Siapakah aku ini? Kalau Monik masih ingat lagu Obi Mesah, kan? Aku masih seperti yang dulu. Inilah gara-gara si Mesah ini. Siapakah aku ini? Karena namanya adalah Mesah, teman-teman sekalian. Nah,
Satu lagi teman-teman, satu lagi yang politik. From Azaria, Azaria artinya Allah adalah penolong. Ya, God will help. God is help. Allah adalah penolong. To Abednego. Ya, jadi jamba orang yang dipersembahkan kepada dewa. Abednego. Artinya Abednego artinya anak dewa. Orang yang dipersembahkan kepada dewa. Saudara, kenapa kita perlu kolaborasi dengan pemerintah? Ini problem Papua. Tahukah Anda di tahun 80 banyak orang-orang Papua yang disekolahkan, yang dibawa. Izinnya adalah sekolah negeri, tapi sekolahnya sekolah pesantren. Dan Papua sekarang banyak menjadi generasi-generasi yang Muslim. NTT juga demikian, perubahan identitas. Problem dari Ambon juga begitu. Banyak sekolahkan di pesantren-pesantren, teman-teman sekalian. Ini adalah politik identitas. Saya tidak akan membahas ini lebih jauh, tapi saya ingin bawa kepada Anda adalah bagaimana kita bisa saling berbagi, berkolaborasi, teman-teman sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, kenapa kita perlu kolaborasi? Itu pertanyaan. Kenapa saya masih ada di KTB? Kawan-kawan. Saya masih dengan Bang Hendrik masih ada seminggu sekali kita masih bertemu. Ini hebat ini. Di zaman normal kita malah jarang ketemu. Setelah ada COVID-19 ini, kita tiap minggu bahas KTB. Bahkan doa. Nah, KTB, kolaborasi kita alumni, itu adalah kehidupan, kekuatan nafas iman. Rohani kita dapat terpelihara. Betul kata Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ya, maka kamu tak dapat berbuah apa. Tidak, tapi barang siapa yang berbuah dia akan dipotong katanya. Anda lihat kalau kita tidak menempel, sama dengan lidi. Lidi tidak akan bisa, sapu lidi itu tidak bisa kuat kalau dia nggak bersatu. Kalau nggak dikuatkan kawan-kawan sekalian. Jadi kolaborasi itu juga memelihara iman kita. Ya, teruskan Bang Enos sama Bang Benny, ini harus teruskan sahabat. Ada saling kontrol, saling mengawasi, tapi bukan saling menghakimi atau mengkritik yang membuat kita menjauhkan dari pertemuan. Kontrol itu terjadi, kawan-kawan sekalian. Ya, bagaimanapun ketika saya mencoba berbuat jahat, berbuat kesalahan, berbuat yang tidak senonoh, maka saya akan ingat KTB saya. Ada orang yang mendoakan saya, selain istri saya, anak saya, ada sahabat-sahabat saya. Ya. Ini penting sekali kolaborasi yang dibuat Daniel ini. Daniel tidak hanya ingin sendiri menjadi leader di Babilonia. Tidak. Tapi dengan menjadikan sahabat-sahabatnya menjadi leader, maka ada 4 pilar. Maka ada 4 mata air. Maka ada 4 barometer kepemimpinan yang sangat unggul. Luar biasa, kawan-kawan sekalian. Itu hebatnya. Tidak sendiri. Jadi kalau saya melihat ada kawan saya yang pernah jadi pejabat di negara ini, saya heran. Sepanjang yang saya dengar, kalau dia nggak pernah beri kesempatan kepada teman-temannya untuk, karena dia bisa membantu sebetulnya, kawan-kawan sekalian. Jangan one man show. Kalau Anda punya bisnis, kalau Anda punya pengaruh di pemerintahan, manfaatkan, bantu kawan-kawan. Saya membantunya. Ya, saya kebetulan di kelompok kami banyak trainer. Jadi seringkali saya meminta Pak Hendrik mengajar. Ya, saya meminta sahabat saya juga mengajar, Pak Alex Paulus, nah anak sastra, itu juga teman KTB kami mengajar sama Alex Paulus. Ya, teman kami rasul, ya Raja Sanggala, Raja Sianturi, Raja Situtonga, Raja semua. Tapi yang apostel cuman Alex Paulus, namanya adalah apostel Rasul Paulus. Ada kekuatan secara politik. Teman-teman, ini sangat penting. Kalau hanya satu orang pemimpin, Anda nggak bisa. Maka kalau hanya satu orang pemimpin, kawan-kawan sekalian, kalau hanya satu orang, apimu cepat mati.
apinya Anda itu cepat mati, kawan-kawan sekalian. Tapi kalau Anda bisa meng-create new leader, tidak hanya sendiri Anda berperang. Melawan arogansi di negara ini, melawan mayoritas negara ini. Kita mesti cepat-cepat. Yang kelima, kawan-kawan sekalian, ada kekuatan ekonomi dan keuangan. Kalau Anda sudah kaya raya, jangan sombong. Jangan. Tapi kalau Anda bisa menciptakan mata air yang lain, kekuatan-kekuatan ekonomi yang lain, that's good. Itu penting. Kita kalah jauh. Mereka sudah punya bank khusus. Kita nggak punya apa-apa. Kita sibuk dengan mencari perbedaan, bukan mencari persamaan. Kita perlu membangun kekuatan ekonomi, kawan-kawan sekalian. Ya, ini kekuatan keuangan itu sangat perlu, kawan-kawan sekalian. Mari kita bersatu. Bagi. Saya terus terang, kalau saya tahu ada proyek di satu instansi, saya selalu kontak teman saya. Di sana lagi ada tender, ikut yuk, saya bantuin. Ya, kalau dia menang, puji Tuhan. Nggak menang, yang penting saya sudah bantu. Itu namanya kolaborasi. Untuk melahirkan kekuatan ekonomi dan kekuatan keuangan. Ini kolaborasi sangat penting. Anda akan diperhitungkan dari lawan Anda atau musuh Anda. Satu kerbau akan kalah mengalahkan satu singa. Satu kerbau lawan satu singa, kerbau itu kalah. Karena singa itu akan menggigit ekornya dan akan membunuh kerbau itu. Tapi 4 kerbau yang berkolaborasi, ya, ini akan tidak bisa ditembus oleh 4 singa. Bayangkan, 1 lawan 1 kalah kerbau. 4 lawan 4 menang kerbau. Hebat nggak? Nah, itu hebatnya kekuatan kolaborasi, kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang dapat ingin saya katakan kepada Anda pada malam hari ini? Supaya ini betul-betul menginspirasi Anda. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel. Daniel menjadi berkat buat sahabat-sahabatnya. Daniel memberi kesempatan sahabatnya jadi pemimpin dan leader. Bagaimanakah dengan Anda? Apa yang bisa Anda lakukan, kawan-kawan sekalian? Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dan hari ini, kawan-kawan sekalian, dalam diskusi kita ini, saya beri inspirasi kepada Anda bagaimana Daniel itu betul-betul mengajak kawannya, kelompok kecilnya itu, SMAB, Sadrach, Meshach, Abednego, dan Belshazzar, menjadi kolaborasi dalam doa, menjadi kolaborasi dalam pemerintahan, kolaborasi di bidang politik, kolaborasi di bidang finance, karena seorang bupati pasti kaya, pasti banyak duitnya, kawan-kawan sekalian. Nah, itu hebatnya ya. Semoga ini menginspirasi kita. Nah, kalau kita ingin, silakan. Mari kita diskusi, dan hari ini saya sudah ukur waktu saya. Nanti kita tidak akan lama-lama di sini. Tapi saya ingin melihat bagaimana respons Anda, bagaimana kita alumni ini bisa berkolaborasi. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada tanggapan. Mari kita diskusi. Di sini banyak orang-orang pintar. Ya, banyak orang-orang pintar. Setahu saya di sini orang pintar. Ada jadi Siombing yang sangat kritis dan pintar. Ada seorang Beni yang paling pandai memanfaatkan tempo, waktu. Tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi profesor, itu luar biasa. Dia tuh betul-betul cari, dia bisa nyalip alumni yang lain. Wah, luar biasa. Ada Bang Enos, yang kerjanya tiap saat terbang terus ke Batam dan ke Singapura. Silakan Bang Beni, mungkin ada pertanyaan, Oke, terima mungkin kasih, ada Bang diskusi. Thank you very much. Yes. Hari ini kita lihat memang ternyata hidup ini membutuhkan namanya kolaborasi ya. Right. Kita lihat contohnya ketika Allah menciptakan manusia, ada kata kita. Ya. Kita itu adalah ada kolaborasi antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka itu membuktikan bahwa ada kata kita itu berarti salah satu satu bentuk bahwa ada kesatuan ya, artinya ada satu kelompok yang akhirnya menjadi satu. Nah ini tadi Bang Luhut memberikan satu contoh kelompok kecil.
Kelompok kecil ini karena bentuk kolaborasi yang sangat sederhana, That's right. tapi sangat mempunyai peran yang sangat besar. Kenapa? Bisa merubah segala sesuatu dari kelompok kecil. Ya. Kemudian yang kedua, saya melihat ada satu permasalahan kalau kita dalam kolaborasi ini, bahwa ternyata ada disebut dengan problem identitas ya. Karena tanpa kontrol kita bisa terbawa satu arus, akhirnya merubah suatu identitas kita siapa sebenarnya dalam kolaborasi. Kenapa? Karena kolaborasi itu ada namanya keputusan. Nah, dalam keputusan itu kadang-kadang kita kalah dalam voting misalnya. Nah, membuat kita akhirnya berubah identitas. Tapi dalam cerita ini kan Daniel ya, kalau dia tidak mau jadi Kasdim, tetap menjadi seorang Israel ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya lihat bahwa perlu disebut dengan pengawasan ya. Pengawasan ini kenapa? Kalau kita lihat dalam manajemen nih misalnya ada POWAK ya, planning, organizing, terakhir itu adalah controlling ya. Kenapa? Karena controlling ini sebenarnya salah satu bentuk bukan saja alat uji, bukan hanya satu evaluasi, tapi adalah supaya kita bisa di mana positioning kita sebenarnya di mana gitu. Artinya sehingga kita bisa mengupgrade kita ya, semakin upgrade, artinya kalau upgrade kan semakin baik dan semakin baik dan lebih baik ya. Nah, atau kita lagi downgrade, apa yang kita rubah, kita evaluasi sehingga kita bisa membentuk diri ya. Kalau Abang ini kan lebih terkenal dengan branding self branding ya. Jadi kita meletakkan di mana sebenarnya saya harus meletakkan bahwa saya mempunyai nilai jual gitu, mempunyai value ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang keempat yang saya lihat disebut dengan bahwa new leader itu sebenarnya bukanlah menjadi one man show, tapi namanya kolaborasi itu bukan tadi kalau kita bisa bicara peduli, sebenarnya bukan peduli, tapi di mana dia melihat berperan tanpa orang lain dia tidak berarti. Itu kata yang dia memberikan kalau kata bahasa kelimpungan tadi kalau kita lihat bagaimana Daniel bisa memberikan kesempatan kepada kalau kita lihat tadi ada mereka itu dia diberi kesempatan sehingga mereka bisa berkolaborasi mengubah satu negara, mengubah satu pemerintahan. Nah ini kita lihat kita puji Tuhan di sini ada 15 teman-teman alumni. Ini menjadi satu kolaborasi yang kuat, bukan saja belajar tentang firman Tuhan, tapi kita kembali kepada marketplace masing-masing, mengubah dunia kita masing-masing. Ini satu bentuk daripada PA malam hari ini. Itu yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Bang Luhut yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan coba membahas lebih dalam ya. Tapi saya akan pancing satu pertanyaan. Di Indonesia ini ada disebut dengan namanya kolusi. Ya. Nah, kolusi ini sama dengan arti koalisi dalam arti politik. Nah, tapi kalau konsep kolusi ini selalu orang beridentifikasi penyelesaian sesuatu yang beda menjadi sama, tapi arahnya menjadi sesuatu yang lebih negatif. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah dengan penjelasan oleh Bang Luhut tadi itu bahwa ada Sadraka Abednego itu kan tiga ini besar ini menjadi suatu hal yang menarik. Apakah mereka berkoalisi, berkompromi, berkolusi sehingga mereka membentuk suatu perubahan? Nah, silakan. Saya akan coba tanya. Yang lebih politis ini biasanya Bang Martin nih. Bang Martin, kita kan sering berada dalam dunia politik, Bang Martin, karena dia adalah sekwan ya, sekretaris di Dewan. Ini kan kita sering melihat hampir everyday bahwa di Dewan itu selalu bicara antara koalisi, kompromi, bahkan terjadi kolusi ya. Nah, bagaimana menurut Bang Martin tentang apa sih kolaborasi itu kehidupan baik marketplace ataupun pelayanan? Silakan Bang Martin. Terima kasih Bang Beni. Halo. Terima kasih Bang Beni. Baik. Ya, mari.